seleksi calon guru penggerak dengan tema disiplin positif atau DISPO. Nantinya Bapak Ibu yang CGP ini akan memaparkan hasil yang sudah dilakukan, disiplin positif yang sudah dilakukan baik dalam pelajaran atau dalam kegiatan yang lain. Nah, ini nantinya bisa diterapkan juga ke sekolah sehingga Bapak Ibu memiliki pemahaman yang sama untuk mengikuti program sekolah penggerak ataupun di kurikulum merdeka ini. Pembelajaran yang ada sekarang di kurikulum merdeka mungkin ada berbeda sedikit. Jadi mindset kita, terutama Bapak Ibu guru itu harus berubah mindsetnya. Kalau dulu kita menegur siswa itu dengan cara kita sendiri begitu ya. Misalnya Bapak Ibu harus menegur dengan omongan yang keras begitu, tapi nanti dari Bapak Ibu CGP itu akan memaparkan bagaimana sebaiknya untuk mengarahkan siswa agar mereka itu pada saat ditegur tidak merasa sakit hati, pada saat ditegur tidak merasa dihina, pada saat ditegur mereka bisa memahami kesalahannya dan bisa mencari solusinya sendiri. Begitu yang kita harapkan Bapak Ibu. Jadi kurikulum merdeka itu intinya bagaimana kita memanusiakan manusia, bagaimana pembelajaran itu bisa membahagiakan siswa, bagaimana pembelajaran itu bisa menumbuh kembangkan potensi siswa sehingga menjadi benih-benih yang bisa tumbuh, yang bisa diharapkan untuk diri mereka, terutama untuk kebahagiaan dan keselamatan peserta didik. Selamat mengikuti untuk diseminasi ini Bapak Ibu, terus belajar, terus berkembang dan bertumbuh untuk mencapai cita-cita yang diharapkan oleh bangsa ini. Dari saya cukup Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Suranti selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sumberlawang. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Sumberlawang. Perkenalkan, saya Heri Ningsih. Di sini saya akan menyampaikan diseminasi tentang modul 1.4 sebagai tugas guru penggerak angkatan 9. Marilah yang pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya, Bapak Ibu, terima kasih ya untuk waktunya. Di sini saya langsung saja deh. Yang saya sampaikan yaitu tentang budaya positif. Yang pertama yaitu budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diyakini mampu menciptakan kolaborasi antar warga, sekolah, juga orang tua murid. Dan jika terlaksana dengan baik akan memunculkan serta mengembangkan nilai-nilai positif yang dimiliki murid dan akan menciptakan pribadi-pribadi yang berkualitas dan berkarakter baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, konsep dasar untuk modul 1.4 budaya positif yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol, yang keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Ya, ini Bapak Ibu, ini sebagai tugas saya sebagai calon guru penggerak. Yang pertama yaitu perubahan paradigma baru dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Pada stimulus respon, kebutuhan semua orang itu sama. Semua orang melihat hal yang sama. Guru mencoba mengubah murid
sama dengan guru. Perilaku buruk siswa dilihat sebagai sebuah kesalahan. Guru bisa mengontrol murid dan model berpikir menang kalah. Untuk teori kontrol, kebutuhan semua orang tidak sama. Semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Guru berusaha memahami pandangan murid, perilaku buruk, murid memiliki tujuan, guru tidak bisa mengontrol murid, dan model berpikir menang-menang. Nah inilah Bapak Ibu, inilah paradigma baru ya. Kalau zaman dulu kan murid harus menurut dengan kita ya, nggih. Kalau untuk paradigma baru itu muridlah yang mempunyai keinginan sendiri, jadi tujuannya sendiri. Ini tentang paradigma baru. Yang kedua ada disiplin positif. Boleh minta tolong Pak Kuki untuk dibacakan ini disiplin positifnya. Disiplin positif, saya sambil berpikir. Iya, terima kasih Pak Kuki. Disiplin positif. Makna disiplin cenderung diartikan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatungan. Kecenderungan tersebut haruslah berubah. Sebagai pendidik kita harus menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri yang berasal dari dalam diri anak sendiri atau intrinsik, sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu dengan nilai-nilai kebajikan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan ataupun menghindar dari rasa tidak nyaman. Oke, terima kasih Pak Muki ya. Dari sini bisa kita ambil tarik benang merahnya aja Bapak Ibu. Disiplin positif, yaitu apa? Dari nilai-nilai kebajikan yang muncul dari diri murid sendiri. Nah, inilah motivasi perilaku manusia menurut Diana Goosen ya. Jawa ya Bu, Diana Goosen gitu ya. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kadang murid ya menghindari hukuman. Menggak sana, menggak sini nggih, hal itu ya. Murid bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Hal tersebut merupakan motivasi eksternal dari luar karena dia takut nggih karena hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, terutama kalau di sekolah dari Bapak Ibu guru ya. Biasanya kalau apa-apa anak-anak bilang, "Bu, nanti nilainya berapa, dapat apa?" Itu yang sering kita alami di setiap hari di dalam KBM. Murid bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Hal tersebut merupakan motivasi juga dari eksternal karena dia berharap dapat nilai yang bagus atau penghargaan dari teman atau Bapak Ibu guru yang ngajar ya. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Biasanya murid akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukannya? Hal tersebut merupakan motivasi dari internal, jadi dari diri siswa tersebut sendiri. Jadi dia sudah ingin dihargai dan mendapatkan nilai kepercayaannya. Nah inilah motivasi. Motivasi itu apa aja Bapak Ibu guru? Ya, motivasi itu adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan untuk tujuan tertentu. Inilah yang dinamakan motivasi. Motivasi itu ada dua jenis. Yang pertama yaitu motivasi eksternal. Biasanya itu dari luar ya. Eksternal itu murid melakukan kedisiplinan dikarenakan takut, menghindar dari hukuman, atau mengharap akan bentuk penghargaan. Yang kedua ada motivasi internal, yaitu murid melakukan kedisiplinan dikarenakan sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya, menghargai nilai kebajikan dirinya sendiri. Mungkin Bapak Ibu ada yang punya pengalaman tentang motivasi anak ini di dalam mengajar di kelas, atau menyampaikan sharing dari Bapak Ibu. Oh ya, Bu Harti, mau ke Bu Harti, apa Bu Harti waktu di kelas motivasinya? Bu, saya punya pengalaman waktu pembelajaran di kelas. Pada saat saya memberikan soal, banyak anak-anak yang kurang termotivasi. Oh, iya. Tapi setelah saya memberikan
penghargaan, anak-anak yang maju duluan nanti akan mendapatkan tambahan skor 2, langsung banyak yang maju. Berarti itu dari sebuah penghargaan dari motivasi eksternal. Ya, walaupun itu sebenarnya ya kurang bagus ya sebenarnya, tapi itu emang salah satu cara kita bisa memotivasi anak. Oke, Bapak Ibu capek? Enggak. Masih semangat? Semangat pagi? Pagi. Terima kasih. Ya, yang selanjutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kita manusia ya Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar yang harus kita penuhi. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Pasti kita di sini karena bertahan hidup ya. Nah, bertahan hidup ini biasanya sifatnya fisiologis. Di antaranya makan, tempat untuk berlindung, beristirahat, keamanan, kesehatan, dan lain-lain. Jadi makan itu termasuk penting ya. Makan untuk hidup, untuk makan atau makan untuk hidup ya di sini. Semuanya aja. Yang kedua cinta dan kasih sayang. Ya cinta ya Bu ya, Saraneo ya. Saraneo, cinta dan kasih sayang berkaitan dengan psikologis. Kasih sayang dan rasa diterima oleh orang lain melibatkan ketulusan dan kehangatan. Jadi cinta itu kalau nggak tulus sih biasanya ya nanti broken ya, patah hati ya anak muda sekarang itu. Jadi fall in love. Love you tuh. Yang ketiga ada pengakuan, yaitu kekuatan untuk menggapai sesuatu. Seseorang menjadi terlihat kompeten, berprestasi, memimpin, terampil, didengar dan diakui. Ini kita sering ya Bapak Ibu kita alami di kelas. Anak itu kepintarannya atau kemampuannya ingin dilihat dan diakui Bapak Ibu guru. Kalau ada soal pasti ada anak yang sering langsung maju, mengerjakan lebih cepat, mengumpulkan tugas dan sering sharing dengan kita. Tanya itu karena dia anak itu pengen mendapat pengakuan dari kita bahwa dia. Kebutuhan yang keempat itu kebebasan. Kebebasan itu apa? Seseorang akan memilih, bergerak, mencoba hal baru dan mengeksplorasinya. Jadi kebebasan, sekarang banyak anak ya bebas, ingin belajar dengan gaya mereka sendiri-sendiri. Ada yang suka nonton di YouTube, membuat PowerPoint, bahkan mereka belajar dari teman pun itu termasuk kebebasan ya. Ini ditandai dengan perasaan gembira, antusias, Allah bacanya apa ini? Antusiasme dan tertawa. Bapak Ibu guru bahagia hari ini? Bahagia. Ini bentuk kesenangan ya, kita bisa tertawa ya, senyum. Jangan lupa ditarik ke kanan ke kiri 5 cm ya. Inilah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang selanjutnya ya Bapak Ibu kita sampai ke 5 posisi kontrol ya. Yang pertama ada penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga ada teman, yang keempat ada pemantau, yang kelima ada manajer. Nah, ini penerapannya kita bisa lihat ya. Contoh dalam penghukum. Penghukum itu biasanya kita pakai bahasanya keras dan tegas ya Bapak Ibu guru. Ini patuhi peraturan sekolah, berdiri di barisan. Jadi kita tegas, keras kepada anak. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Biasanya kita beberapa kali saya ngomong sama kamu nggak kasihan ya sama ibu. Itu ya kalau anak nggak mengumpulkan tugas atau anak belum sesuai dengan yang kita inginkan atau belum selesai dalam tugas-tugasnya. Yang ketiga ada teman, apalagi kita mengajar anak SMA ya Bapak Ibu. Teman, anak didik kita bagaikan teman kita harus bisa masuk ke dunia mereka karena ya bisa saling sharing. Dari situ kita nanti bisa dekat dengan anak. Tapi teman di sini kita harus tahu batasannya ya. Bukan berarti nanti di sini kita langsung anak kadang manggil kita hei dan lain sebagainya.
ya. Jadi harus tetap anak itu pada batasannya, sopan santun, bisa menempatkan diri mereka sebaik mungkin, yaitu kamu lagi, jangan gitu dong, ayo gabung dengan yang lain. Untung ada ibu, kan kita bahasanya enak sama anak. Terus ada pemantau, kita melihat ya, hanya memantau anak. Di sini kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nanti saya cek kerjakan apa yang seharusnya kamu lakukan. Terus yang terakhir ada posisi manajer. Posisi manajer biasanya bahasa yang dipakai itu, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Apa kira-kira pendapatmu bagaimana cara memperbaiki kesalahan kamu? Jadi anak kita tarik biar anak itu merasa bersalah, mengetahui kesalahannya, mencari sendiri solusi dan menyelesaikan sendiri. Bapak Ibu, biasanya Bapak Ibu sering memakai posisi kontrol yang mana di pembelajaran ini? Menghukum. Biasa menghukum karena apa, Bu Sri? Tidak mengerjakan tugas. Oh, tidak mengerjakan tugas, ya benar ya. Ini kalau Pak Nur? Manajer. Oh, manajer. Luar biasa Pak Nur ini ya. Ya betul ya Bapak Ibu, banyak posisi kontrol ini kita kadang semuanya kita pernah ya. Itu tergantung situasi dan kondisi dan karakter anak, dan mungkin pada kondisi kita juga ya, pada saat apa anak ada apa ya spontan kadang. Padahal posisi ini yang paling ideal kita kerjakan adalah posisi manajer. Semoga kita bisa menempatkan diri kita menjadi pendidik yang meningkatkan mutu pendidikan dengan sebaik-baiknya aja Bapak Ibu. Ya, amin. Ini selanjutnya kita ke konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Jadi di posisi kontrol manager tadi kita bisa menerapkan dengan segitiga restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Apa itu restitusi? Nah, restitusi adalah jadi anak menemukan sendiri dan menyelesaikan sendiri. Inilah yang diharapkan dari sebuah restitusi. Nah, segitiga restitusi itu ada tiga langkah. Yang selanjutnya ciri-ciri restitusi. Restitusi itu yang pertama itu menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi di sini restitusi itu kita tidak mencari masalah ya, tapi untuk menyelesaikan solusi. Yang kedua, fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi walaupun pelan-pelan, yang penting karakter anak yang terpupuk nanti bisa menjadi karakter yang lebih kuat, tapi karakter untuk nilai-nilai kebajikan yang lebih baik. Selanjutnya, bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Yang keempat, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Selanjutnya, tawaran bukan paksaan ya. Jadi menawarkan, jadi anak sendiri nanti yang menentukan. Terus selanjutnya, memperbaiki hubungan. Menuntut untuk melihat ke dalam diri. Bapak Ibu, seandainya di kelas kita mengajar jam pertama ya, ada murid yang datang terlambat, apa yang jenengan lakukan? Bu Ana mungkin biasanya kalau seandainya di kelas ada anak yang terlambat, Iya. pernah mengalami hal itu? Iya, mengalami anak-anak masih ada yang terlambat yang pertama, tapi saya akan menaikkan anak-anak. Itu kan salah satu kita mengambil itu. Kalau dulu mungkin sebelum mendapatkan ilmu ini mungkin langsung kita tidak mengetahui dulu penyebab terlambat. Iya. Kalau kita komunikasi untuk mengetahui penyebab terlambat. Kalau memang itu penyebabnya di luar juga dalam arti misalnya ban bocor atau apa yang insidental itu kita bisa paham. Tapi kalau perlambatan itu karena mungkin kelalaian anak itu ya kita perlu komunikasi untuk kedepannya. Seperti tadi langsung kita kucing juga singkat. Oh iya. Kucing singkat. Tapi sebaiknya memang tidak dilakukan di depan teman-temannya. Jadi kita silakan duduk, nanti lain waktu apa ya segera mungkin nanti kita biar anak sudah tidak seperti itu. Oh iya, itu Bu Ana ya, jadi anak diajak ngobrol sendiri ya Bu Ana, diajak kucing, dicari alasannya dan lain
sebagainya itu sebuah ya. penyebabnya dan nanti juga sama tadi percakapannya lalu solusinya gimana biar anak jawab sendiri. Oke, ya. Jadi betul ya yang dipakai Bu Ana, berarti Bu Ana udah menerapkan segitiga restitusi karena Bu Ana udah menerapkan ada validasi, keyakinan dan lain sebagainya. Di sini mungkin kadang saya pun ya Bapak Ibu, kalau ada di kelas ada anak yang terlambat, kadang saya mungkin ya kita pernah menghukum kalau kita belum tahu proses kita harus bagaimana menangani anak, karena dengan anak itu karakter mereka yang beraneka ragam. Jadi hukuman, kadang kita yang pernah murid disuruh berdiri di depan kelas, yang kedua guru marah-marah, murid disuruh menulis saya tidak akan terlambat, itu bentuk hukuman. Ini mungkin terjadi zaman dulu ya, mungkin kita belum lahir atau masih di dalam itu dulu. Yang kedua ada udah lahir ya. Konsekuensi, biasanya konsekuensi ini guru memberikan konsekuensi berada di dalam kelas selama jam istirahat berlangsung. Jadi anak walaupun istirahat tidak disuruh istirahat karena konsekuensinya terlambat. Ini udah ada konsekuensi awal. Terus yang kedua, guru tegas dan menghormati murid, peraturan murid, jadi tegas diberi konsekuensi. Yang ketiga ada restitusi. Disinilah yang disampaikan Bu Ana tadi. Guru menanyai keyakinan kelas yang telah disepakati, guru membantu menyelesaikan masalah, dan murid terbuka dan menghormati dirinya dan orang lain. Agak asing ya untuk keyakinan kelas, karena kita biasanya kalau di sekolah dulu maupun sampai sekarang kan biasanya tata tertib, peraturan, tapi mungkin untuk sekarang kita sudah paradigma. Bagaimana kan membantukan keyakinan kelas? Yang pertama yaitu lebih abstrak dari peraturan, jadi lebih nyata. Yang kedua sedikit saja agar mudah diingat. Jadi keyakinan kelas nggak usah banyak ya Bapak Ibu. Kita kalau membuat, misalnya kalau mau masuk di jam pertama atau apa di awal pembelajaran kan kita biasanya membuat kesepakatan dengan anak ya. Jadi itu kesepakatannya kita nggak usah terlalu banyak, sederhana tapi simpel dan nyasar ya. Itu terus berupaya pernyataannya universal, jadi umum, kita dengan anak enak itu di sini. Terus sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Jadi jangan karena kita, tapi kesepakatan kelas bersama. Kelas itu membutuhkan apa kalau dia pembelajaran itu nanti enak, menyenangkan, nyaman, dan proses KBM asik gitu J. Yang terus dibuat dalam bentuk positif. Misalnya ya, tadi kan kita kasusnya anak datang terlambat ya. Di sini mungkin kita bisa bahasanya nanti kalau anak itu datang lebih awal. Bahasanya kan lebih enak didengar. Oh, kesepakatan kelas datang lebih awal. Terus seandainya kebersihan kelas ya, biasanya ya menjaga kebersihan kelas. Jadi jangan, untuk keyakinan ini bahasa dilarang dan harus kita usahakan ditiadakan karena bahasanya yang kurang enak kita. Terus selanjutnya yaitu semua warga kelas ikut serta. Jadi keyakinan kelas itu ya kita dengan siswa semua kelas itu bersama-sama membuatnya. Jadi itulah nanti menjadi sebuah keyakinan kelas. Oke, terima kasih. Itu ya Bapak Ibu yang saya sampaikan dari tugas saya di guru penggerak di modul 1.4. Mungkin ada masukan atau ingin disampaikan oleh Bapak Ibu guru semuanya. Boleh J? Terima kasih Bu Eri, ini luar biasa untuk penjelasan penyampaiannya untuk aksinya tahun 1.4 ya? 1.4 itu untuk yang sudah menjalani tambah semangat, yang sudah pernah mungkin diingatkan, yang belum pernah mungkin nanti menjadi termotivasi. Jadi mengingatkan kembali ilmu-ilmu yang belum pernah tapi sekarang mungkin sudah lupa, dan semoga dengan penyampaian nanti kita semuanya bisa menjadi guru yang tadi menjadi manajer, sehingga anak-anak juga tidak akan lebih merasa nyaman tadi dalam belajar, juga merasa enjoy, tidak apa tadi kan ada pembentukan misalnya yang dihukum nanti dia akan menjadi penderita
dan sebagainya. Anak nanti akan menjadi termotivasi. Dengan guru itu semuanya akan senang. Jadi, itu dari saya yang luar biasa. Terima kasih Bu Ana. Iya, terima kasih. Terima kasih ya Bapak Ibu telah meluangkan waktu untuk hari ini untuk saya presentasi. Sebelum berakhir kita jargon ya untuk semanis maju dan semanis luar biasa ya. Nah, karena kita semanis maju, semanis luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu guru. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Luciana Kuswardani, SPMPD. Saya mengajar mata pelajaran biologi di SMA Negeri 1 Sumberlawang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya akan melakukan refleksi terhadap rekan saya Ibu Herinisa SPD yang telah melakukan diseminasi budaya positif. Waktu itu saya menjadi salah satu yang didiseminasi dan alhamdulillah luar biasa sekali penayangannya, penyampaiannya dalam menyampaikan materi disiplin positif itu secara runtut dan jelas, sehingga kami audien itu serasa terbawa bahwa kita nanti pun intinya akan bisa melakukan budaya positif. Bu Heri dalam menyampaikan materinya itu penuh ceria ya, ceria, ada SPG dan juga interaktif karena berdiskusi dengan kita sehingga penyampaiannya itu terasa hidup dan tidak membosankan dan berbagi ilmu. Jadi menanyakan kepada kita itu nggak hanya 1-2 orang tapi beberapa teman dengan berbagai pengalaman teman-teman itu. Dan yang saya tangkap mengingatkan bahwa saya dulu adalah guru penggerak angkatan 4. Saya merasa ingat kembali dengan apa yang pernah saya alami dan itu saya malah terima kasih sudah diingatkan kembali bahwa kita sebagai guru bisa menerapkan hal itu di KBM budaya positif yang ada di sekolah kita di kelas dulu, nanti berkembang di kelas-kelas lain dan juga di sekolah pada umumnya, kelas khususnya juga di SMA Negeri 1. Jadi menurut saya itu sebenarnya nggak hanya diseminasi untuk beberapa guru ya, tapi memang nanti semua warga sekolah itu perlu mendapatkan disiplin positif yang baik itu yang telah diungkapkan atau dibuat di keyakinan kelas, kesepakatan kelas ataupun nantinya itu berkembang menjadi keyakinan sekolah. Karena kemarin yang contoh-contohnya itu kan banyak budaya positif di sekolah kita, misalnya taat pada kewajiban anak-anak piket kelas, menjaga kebersihan, kemudian kalau hubungannya dengan di luar itu penggunaan helm, semuanya itu memberikan rasa positif dan berkembang menjadi budaya positif. Jadi itu refleksi dari saya yang telah disampaikan oleh Bu Heri pada diseminasi. Terima kasih Bu Heri, tetap semangat, lanjut selalu, semoga nanti lulus menjadi guru penggerak dengan predikat aman. Selamat Bu Heri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Arisa Jawati, guru bahasa Jawa di SMA Negeri 1 Sumberlawang. Di sini saya akan menyampaikan umpan balik saya terhadap aksi nyata diseminasi budaya positif yang telah disampaikan oleh rekan kami, yaitu Ibu Heriningsih, Sarjana Pendidikan. Materi yang beliau sampaikan sangat jelas dan mudah dipahami. Melalui diseminasi yang beliau sampaikan kepada kami,
sangat menginspirasi kami untuk melaksanakan atau menerapkan budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah perlu diterapkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Dengan terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan, diharapkan siswa akan lebih giat lagi dalam belajar, sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai. Demikian umpan balik dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Monggo untuk ketua kelasnya bisa menyiapkan terlebih dahulu. Siap, gerak, berdoa mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya untuk pagi ini? Sebelum pelajaran kita mulai, saya absen dulu ya. SP10 SP 3 Dava Okta, Dewi Ayu, Dika Ayu, Dimas Angga, Eka Fadila, Fatih Reza Rafa, Vika Putri, Fiona Ayudia. 36 siswa ya, berarti yang belum hadir Mas ya. Terima kasih. Oke, alhamdulillah kita ketemu lagi di pagi ini dalam pelajaran matematika. Oh ya, mari. Waalaikumsalam. Oh ya, Mas Eria ya. Ya, silakan duduk Mas. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang barisan aritmatika ya. Barisan aritmatika itu apa? Yang apa? Kuncinya barisan aritmatika kemarin. Yang mempunyai apa? Memiliki beda ya, sama. Untuk pagi ini nanti kita akan belajar tentang geometri. Ya, untuk mengawali pembelajaran pagi, sebelumnya kita main game dulu, boleh? Boleh ya. Kita tepuk tangan aja dulu ya, dan untuk semangat, dan untuk ubah tangannya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 1. Nggak pakai tepuk, masa tepuk? Nah, konsentrasi ya. Nah, ya. Tepuk 3, tepuk 2, 1. Nah, inilah konsentrasi awal kita ya. Ya, nanti kita mulai pelajaran untuk hari ini, bisa disiapkan bukunya masing-masing. Ya, nanti untuk pembelajaran barisan geometri kita akan belajar tentang geometri dengan tujuan pembelajaran bisa kalian baca. Ya. Untuk pelajaran hari ini sampai di sini ya. Gimana yang kalian rasakan? Senang? Membuat kalian gimana tuh pelajaran matematika? Pengen belajar lagi atau pengen? Apa malas? Ada ya. Nah, makanya matematika harus banyak belajar ya. Terima kasih untuk pelajaran hari ini. Kita cukupkan sekian. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Nanti untuk jam istirahat, Mas Eria sama Mbak Deca bisa menemui saya ya. Karena ada sesuatu yang ingin saya obrolkan dengan kalian berdua. Oke, terima kasih. Yang lainnya bisa lanjutkan belajar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Deca ya? Yuk silakan duduk Mbak. Deca. Sehat Mbak? Sehat Bu, alhamdulillah. Oke. Mbak Deca tahu kenapa Ibu panggil ke sini? Mungkin berkaitan dengan tugas Bu. Oh tugas ya. Kemarin masuk sekolah. Masuk Bu, tapi saya tidak mengumpulkan tugas. Loh kenapa? Karena saya capek dan mengantuk Bu. Soalnya malamnya itu saya scroll TikTok sampai jam 12 malam, terus jadinya pas pelajaran ketiduran. Jadi YouTuber ya Mbak ya? Iya ya Mbak ya. Emang HP itu sekarang asik ya kita di HP. Apa? Tapi kita ya tahulah kita adalah pelajar ya. Bu Heri juga tahu punya kesalahan. Tapi kita harus tahu, oh alasannya kenapa gitu ya. Kira-kira mengapa kamu tidak mengulang tugas adik kamu? Iya, capek juga Bu. Oh capek. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Masih Bu. Masih. Kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai belum? Belum. Belum. Belum ya. Keyakinan kelas yang mana? Selalu bertanggung jawab. Tanggung jawab. Nah ternyata kamu tahu ya. Lalu apa solusinya? Yang pertama, saya minta maaf karena tidak mengerjakan tugas dari Bu Heri. Yang kedua, saya akan tidur lebih awal lagi, tidak malam-malam lagi. Dan yang terakhir, saya akan mengerjakan tugas dan saya kumpulkan besok pagi. Oke, baik. Bu Heri apresiasi ya untuk tanggung jawab kamu dan kamu bisa apa tuh untuk besok-besok tidurnya jangan terlalu malam ya untuk HP-nya bisa anak muda ya zaman sekarang ya. Terima kasih ya Mbak Ibu, pokoknya terima kasih sekali dan saya tunggu untuk tugasnya besok ya. Dan tunggu terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya sama-sama. Kembali ke kelas ya Mbak Cita. Lo. Selamat pagi, saya Deca. Setelah melaksanakan segitiga restitusi bersama Bu Heri, saya merasa lebih lega dan senang karena telah diberikan kesempatan untuk menyelesaikan tugas di lain waktu. Saya menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab karena menghargai diri dan orang lain itu penting. Terima kasih, sampai jumpa. Kamu tahu alasan Ibu panggil ke sini? Tahu Bu. Akhir-akhir ini Ibu lihat Mas Elia itu datang ke sekolah itu terlambat. Tapi di sini Ibu mau tidak fokus pada kesalahanmu. Ibu hanya ingin tahu alasanmu saja. Alasannya motor saya rusak Bu. Terus tadi pas berangkat saya naik bis di Sumberlawang kena macet Bu. Setiap orang itu pasti melakukan kesalahan ya Mas Elia, termasuk Ibu gitu. Itu juga punya kesalahan. Tapi kan kita harus bisa menyelesaikan sama-sama di sini. Kamu pasti tahu kenapa alasanmu tadi kenapa? Bisnya kena macet Bu. Oh, kena macet. Lah, motor kamu kemana? Rusak Bu. Rusak. Di rumah tadi. Ya. Lah, jarak rumahmu ke sekolah berapa kilo? Sekitar 3 km. Oh, 3 kilo. Jadi kamu naik bis ya sekarang? Iya. Ya. Motornya belum dibenahi. Insya Allah nanti hari Sabtu kalau udah libur terus ada waktu luang saya benerin di bengkel Bu. Siap. Jadi motornya segera diperbaiki ya. Iya Bu. Ya, Ibu senang jika nanti kamu itu ke sekolah sudah tidak telat lagi. Jadi kamu bisa mengikuti KPM jam pertama lebih awal lagi berangkatnya. Oke, saya hargai usahamu ya Mas untuk tidak datang terlambat lagi. Terima kasih Bu. Ya oke, silakan kembali ke kelas ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Saya Erza, murid dari kelas 10 SP3. Setelah melaksanakan segitiga restitusi bersama Bu Heri, saya merasa senang. Saya yakin apabila kita bertanggung jawab dengan jujur terhadap kesalahan kita, maka pasti ada solusi dan saya sadar pentingnya menghargai diri dan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya untuk pagi ini? Baik. Alhamdulillah. Yang nggak masuk hari ini? Dana? Kenapa? Sakit. Kita doakan semoga Dana cepat sembuh ya dan bisa masuk
Keyakinan itu yang pertama merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang telah diterapkan secara tersirat dan tersurat. Yang kedua, merupakan salah satu disiplin positif yang dapat untuk diterapkan dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Terus yang ketiga ada lagi dibuat secara bersama dari seluruh kelas yang mempunyai nilai kebajikan dan dapat dipercaya. Terus yang selanjutnya ada tujuannya. Apa sih tujuannya gawe keyakinan kelas? Apa menurut kalian? Agar kelas lebih tertata. Kelas lebih tertata, berarti artinya apa? Di pembelajaran nanti kita nyaman ya, nyaman. Terus semangat belajarnya semakin meningkat. Ada lagi untuk membentuk karakter dan disiplin positif, disiplin. Oke, di sini Ibu minta ini untuk saat ini kita membuat keyakinan kelas. Ibu bagikan apa ini namanya? Kertas bener. Sticky note ya. Dari kalian silahkan unek-unek muki opo to sembarang buatlah satu peraturan. Oh, misalnya numpuk tugas, ojo bolos sekolah, opo-opo karo koncone nggak boleh ngecek dan lain sebagainya. Silahkan, boleh dituliskan di sini. Nanti bagi yang sudah bisa langsung ditempel di depan. Udah mengerti? Nah, cowok pengen warna pink atau warna kuning? Kuning. Ya mbak, bisa dibagi mbak ya, bisa dibantu. Silahkan ditulis peraturan apa yang menurut kalian biar KBM kita nyaman. Dilarang melarang boleh. Boleh waktu nulis ini, Bu. Silakan. Sesukamu, kamu pengen nulis apa boleh. Rambut, oh nggak boleh cowok rambutnya panjang. Nih ya Mas yuk, sembarang. Kata-kata. Hari ini boleh cocok ya kata-kata hari ini ya. Siap. Kata-kata hari ini Pak. Bangun lebih awal guys gitu ya. Boleh ditempel di sini. Pas nempel nanti boleh. Kata-kata ini lengkap. Ini bukan lagu yang paling tren sekarang ya. Enggak nemu atau nemen. Di sini dua. Ya, yang lain boleh ditempel segera. Sembarang sesukamu kamu pengen. Nggak boleh terlambat sekolah. Apa sih yang ingin kalian inginkan di kelas ini biar kita nyaman, enak dan lain sebagainya. Oh, aja ngerasa dikoncone, aja bolong-bolong. Oh, nak kok tugas ya tepat waktu. Aja nontek. Nah. Peraturan apa? Kalian kan sudah tahu jenenge peraturan. Ya, CPT GPA waktu 2 menit. Waktu hitung mundur. No. Ini sudah ada ya. Masa apa? Dilarang. Dilarang apa terserah peraturan apa yang ingin kalian sepakati nanti di sini. Boleh silakan ya. Ayo jangan malu-malu. Nggak perlu larangan. Nggak perlu larangan ya, karena larangan dibuat untuk apa mas?
Boy, dah boy. Bismillahirrahmanirrahim. Mau ti? Nenek. Kayak sana kau. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menuliskan. Oke, sip. Nah, ya. Siap, kita baca ya. Dari hasil kalian ada jangan suka jahilin temen yang nggak ganggu kamu ya. Dilarang berisik di kelas. Bebas berpendapat, tidak boleh memilih teman. Ini kan hampir sama semua ya. Sebentar, nggak ada kata-kata. Sip. Dilarang bolos, dilarang mengejek teman, dilarang rambutnya panjang. Ini satu kata yang hampir sama ya. Dilarang berisi, dilarang boleh. Tidak boleh pilih kasih dengan teman. Berarti itu artinya kalian harus apa di sini? Oh siap, betul. Ini berarti saya tempel di mana ini? Berarti kita buat dari peraturan yang kalian inginkan, kita kesepakati ya menjadi sebuah keyakinan kelas. Yang pertama ini tadi kan ada dilarang berisik. Jangan suka jahilin teman. Ada lagi yang tidak boleh mengejek, jangan berkata kasar. Artinya apa mas tadi? Saling apa? Nah, betul. Yang pertama kita harus saling apa? Menghargai. Sepedele, saling menghargai. Aslak. Yang pertama harus saling menghargai. Terus ini ada lagi, apalagi ini nanti kesepakatan yang kita peroleh. Jangan bolos waktu jam pelajaran, ya teman-teman. Terus apalagi nih? Kelas antrisikal dilarang pilih kasih, berarti udah sama tadi ya. Kalau meninggalkan yang baik-baik ya. Sesama teman selain dilarang membolos. Jangan bolos waktu pelajaran. Ini artinya apa? Disiplin, betul. Sip. Yang kedua kita peroleh kesepakatan apa? Disiplin. Disiplin di sini apa? Ya disiplin waktu, ya disiplin datang ke sekolah ya tepat waktu. Udah, betul. Terus kita lanjutkan yang selanjutnya. Saling menghargai, tidak terlambat masuk kelas, jangan berkata kotor, nggak ada kata kotor. Oh ini ada piket, piket nyapu kelas, buang itu. Berarti ini artinya apa ini? Artinya apa harus piket, buang sampah? Artinya apa piket itu berarti nanti? Apa? Nah, piket ini berarti biar apa? Kebersihan. Siap. Berarti kesepakatannya apa? Menjaga kebersihan. Terus ada lagi nih, mana belum punya siapa yang belum kebaca ya? Kelas sebaiknya selalu lebih tertib. Dilarang mengerjakan. Dilarang mengejek teman sudah. Nggak ada kata-kata, jangan berkata kasar tadi udah saling menghargai ya. Jangan kebanyakan sing merasa cah aja senengnya jahil sama semangat belajar. Berkata kasar, saling
Oh Pak Naim, benar, angkatan. Berarti benar tanggung jawab ya. Saling menghargai, disiplin, menjaga kebersihan, tanggung jawab. Mungkin ada saking udahi tadi tidak mengganggu teman. Tadi kan kita bentuk apa? Saling menghargai. Teman harus saling membantu dan menghargai. Sudah. Kalau meninggalkan yang baik-baik, berarti ini artinya apa? Meninggalkan yang baik-baik. Kalau kalian ini mungkin maksudnya ruang kelas atau ruang jam pelajaran minta izin itu loh. Berarti apa ini? Meninggalkannya yang baik-baik. Maksudnya berarti saya halo goodbye. Berarti apa ya itu? Kesepakatan yang kita peroleh dari kalau meninggalkan yang baik-baik. Tidak boleh merusak fasilitas kelas. Berarti ini kan bentuk tanggung jawab kalian harus menjaganya. Merasa apa? Memiliki. Ini sudah ada saling menghargai, menjaga kebersihan, disiplin, tanggung jawab. Terus perlu apa lagi nih? Tidak boleh menyontek dan lain sebagainya ini harus terkait dengan peraturan, dilarang mengumpulkan tugas tepat waktu. Masa guru di kata-katanya untuk hari ini jujur, hari ini bisa asenti wajib solid. Solid itu berarti apa? Kompak. Berarti solid itu kompak. Kompak apa? Saling menyayangi atau kompak? Saling menyayangi. Saling merangkul satu sama lain. Tidak membeda-bedakan. Tidak membeda-bedakan, kata saling menghargai. Jujur, kebersamaan. Ya siap. Dah. Nah, saya ulang ya, dari peraturan yang kalian inginkan tadi, hampir sama semua ya keinginannya ya pengen numpuk tugas tepat waktu, orang caring, saling menghargai, orang membedakan dengan temannya. Dari sini kita peroleh sebuah kesepakatan, keyakinan kelas. Nah, inilah keyakinan yang kita peroleh dan harus kita laksanakan ya. Yang pertama kok harus saling menghargai. Sepakat? Sepakat. Menjaga kebersihan, terus ada disiplin, tanggung jawab dan kebersamaan. Setuju untuk 10 SP3 keyakinan kelas yang kita buat? Oke. Terima kasih. Semoga dengan keyakinan kelas ini dalam proses KBM berjalan lancar, kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Di dalam kelas kita semuanya saling memiliki ya, tadi kita saling menghargai ya dan bersama. Terima kasih mungkin untuk pertemuan hari ini tentang keyakinan kelas. Tapi sebelumnya kita mau yel-yel dulu. Apa yel-yelnya untuk kalian? Asenti apa? Asenti, imut dan keren. Apa? Kan kalian 10 SP3, asenti 10 SP3. Jargonnya apa? SP3. Keren? Jargonnya apa? Jargonnya kalian? Arogan. Boleh asenti, good, yes gitu aja ya. Nah, siap. Asenti, good, yes. Thank you, terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du.
Teman-teman, perkenalkan nama saya Dwi Ika Pratiwi, saya kelas 10 SP3 dengan nomor absen 20. Saya bersekolah di SMA Negeri 1 Sumber Lawang, alamat saya Karangreja Karangjati, Kalijambe, Kabupaten Sragen. Perasaan yang saya rasakan saat membuat keyakinan kelas adalah cukup bahagia, bersemangat, menyenangkan, dan seru. Lalu, keyakinan kelas menurut saya sangat penting karena dapat menumbuhkan rasa saling percaya antar sesama anggota kelas. Rasa percaya itu akan menumbuhkan rasa solidaritas kita sebagai anggota-anggota kelas yang bersolidaritas tinggi serta memiliki rasa empati yang cukup tinggi terhadap anggota-anggota lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Sofi Andani. Saya bersekolah di SMA Negeri 1 Sumber Lawang. Saya sekarang berada di kelas 10 SP3. Perasaan saya saat membuat keyakinan kelas sangat senang dan sangat bersemangat. Karena dari keyakinan kelas saya mengetahui keluh kesah teman-teman yang dirasakan saat berada di dalam kelas. Keyakinan kelas menurut saya sangat penting karena keyakinan kelas dapat menumbuhkan rasa saling menghargai satu sama lain. Dari rasa saling menghargai satu sama lain itu akan menumbuhkan rasa kebersamaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Marceca Putri Astuti. Saat ini saya bersekolah di SMA Negeri 1 Sumber Lawang. Saya tepatnya duduk di bangku kelas 10, tepatnya di 10 SP3. Saat membuat keyakinan kelas, saya merasa sangat bahagia, merasa sangat senang, dan tentunya saat membuat kesepakatan kelas, saya merasa sangat seru karena kita dapat mengetahui isi hati teman-teman yang satu dengan yang lainnya. Saat kesepakatan kelas menurut saya sangat penting karena dengan kesepakatan kelas bisa menjadi lebih disiplin, menambah rasa solidaritas, dan menumbuhkan rasa saling menghargai satu sama dengan yang lain. Contoh kesepakatan kelas di kelas 10 SP3 adalah dengan pertama saling menghargai, selalu menjaga kebersihan kelas, menumbuhkan sikap toleransi, dan yang lainnya. Raja menunggu kelamaan, harus dijemput ke istana. Tumbuhkan rasa kebersamaan di setiap suasana. Sekian dari saya, bila ada salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.